Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 635C31, ingin mempresentasikan dan memberikan tutorial pengelolaan data akuntansi pada iClean Laundry menggunakan ABSS versi 20. Tugas ini dari mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 2. Kami yang mempresentasikan tutorial ABSS dari kelompok 4 terdiri dari Rahmat Hidayat, Sari Rahmawati, Rizky Hermaliani, Nurul Adawiyah Zahra, Siti Sofia, dan Jenny Saputra. Pertama, kita memiliki data dari perusahaan yaitu dari iClean Laundry dengan alamat Jalan Kalibata Utara dan berikut data-data lainnya. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi ABSS Primer versi 20 yang sudah kita download terlebih dahulu. Setelah kita buka, tampilan ABSS itu akan seperti ini. Lalu di sini ada toolbar-toolbar yaitu Open, Create, Explore, Watch New, and Exit. Untuk kita membuat data perusahaan baru menggunakan Create, klik Create. Ketika kita memiliki data perusahaan yang sudah ada, dan untuk membukanya, kita klik Open. Karena kita membuat data perusahaan baru, kita klik Create. Lalu di sini ada informasi-informasi, bisa dibaca saja. Lalu klik Next. Dan di sini baru kita mengisi data perusahaan yang akan kita kerjakan. Komponen namanya bisa kita copy saja dari data yang sudah ada. Ini alamatnya juga. Ini nomor telepon. Ini teks. Dan alamat email. Oke, untuk serial number ini bisa kita kosongkan. Lalu selanjutnya klik next. Nah, ini ada current financial year. Itu adalah waktu periode pada transaksi yang akan kita buat nanti. Untuk periode ini kita menggunakan ABSS transaksi pada tahun 2021 dengan berakhir di bulan Desember, dan conversionnya itu terjadinya transaksi ialah Januari dengan periodenya yaitu 12. Lalu kita klik next. Ini adalah confirm dari informasi apakah sudah benar dengan data yang kita input. Lalu selanjutnya kita klik next. Nah, ini adalah build your account list. Ini kalau yang pertama adalah I would like to start with one of the list provided by ABSS. Jadi itu udah ada dari ABSS sendiri. Yang ini I would like to import list account provided by my accountant. Jadi ini kita mengupload sendiri. Kalau yang ketiga adalah I would like to build my own account list once I begin using ABSS Premier. Ini kita membuat sendiri account list. Oke, lalu selanjutnya klik next. Nah, di sini adalah tempat kita menyimpan lokasi dari database ABSS terkait. Oke, selanjutnya kita klik next. Lalu di sini ada setup asisten sama command center. Yang kita klik ialah command center. Oke, lalu data awal membuat perusahaan baru ini sudah selesai dan kita masuk ke menu dari ABSS Premier. Ini tampilan utamanya. Lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah setup preference, yaitu pertama adalah klik menu setup, lalu klik menu preference.
Ini adalah tampilan awal dari setup reference. Bisa kalian lihat sendiri. Lalu untuk melakukan sistem itu kita klik ideal in multiple currency, yaitu kita menggunakan berbagai jenis currency. Oke. Oke. Lalu selanjutnya di bagian window, ini yang sudah terchecklist adalah show currency symbol in Windows. Lalu kita unchecklist dari automatically check spelling in text field before recording transaction. Lalu selanjutnya kita langsung ke bagian sales. Di bagian sales ini kita men-checklist bagian one for duplicate, yaitu invoice. Lalu kita pindah lagi ke bagian purchase. Itu sama, kita checklist di one per duplicate, purchase order. Lalu selanjutnya kita ke bagian security. Nah, di bagian security ini kita bisa klik user ID yang di bawah, lalu klik tombol new. Lalu di sini user ID yang kita buat adalah pengguna namanya. Misalnya penggunanya adalah Sari. Kita akan klik nama Sari. Atau bisa klik nama siapapun itu, silahkan. Oke. Kita klik OK gitu. Bisa juga siapapun namanya, kalau mau nambah lagi bisa. Oke, nah ini adalah tampilan kolom pada user ID. Oke, untuk setup preferensinya sudah selesai, kita klik OK saja. Lalu selanjutnya kita ingin melakukan setup mata uang lokal dan asing. Dari soal ini, kita ada dua mata uang, yaitu mata uang rupiah sama mata uang USD, United States Dollar. Yang pertama kita lakukan adalah ke menu list, lalu ke menu currency. Di sini ada menu currency, tinggal kita klik di paling bawah ini. Lalu selanjutnya adalah kita mendelete currency yang tidak kita perlukan seperti Australian dollar, itu kita delete, Kanada, Chinese, Great Britain, Hong Kong, New Zealand, Ringgit, Singapura, Taiwan. Oke. Sisa yang United States Dollar itu. Ini kita di sini bisa klik klik ujung ininya ya, klik ujung panahnya untuk mengedit. Untuk mengedit. Di sini kita ubah ke IDR karena United States Dollar ini adalah lokal, sementara lokalnya kita adalah rupiah. Jadi kita ubah menjadi IDR yaitu Indonesian Rupiah. Rupiah, kita tulisnya rupiah aja. Change-nya benar seperti itu dan currency simbolnya adalah RP, rupiah. Ini before number, before yang ini adalah parenthesis. Parenthesis. Oke, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau before number kan begitu tuh ya. Nah, kita gunakannya parenthesis. Terus ini selanjutnya sudah benar, kita klik OK. Lalu kita membuat mata uang baru, yaitu mata uang USD-nya. Klik mata uang USD-nya. Yang pertama adalah kita klik USD. Maaf, typo. USD. Kita ubah menjadi United States Dollar. Rate-nya ialah 14.000. Tuh, ini ya tampilannya seperti ini. Tuh, kalau di rupiah jadinya tuh 1 USD sama dengan 14.000 rupiah. Tulisnya adalah US dollar. Before number parenthesis nanti jadinya seperti ini. Oke. Oke, nah setelah kita membuat mata uang, kita kembali lagi
close, sama dua kita buat. Selanjutnya ialah kita setup data akun. Nah, berikut adalah daftar akun dari perusahaan iClean Laundry. Ini adalah daftar akunnya, bisa kita masukkan. Aku contohin beberapa akun. Jadi yang pertama adalah kita membuka akun list, terlebih dahulu. Di sini ada akun list, kita klik ini. Nah, ini adalah daftar akun yang sudah ada dari ABSS Premier. Kalau misalnya daftar akun dari iClean Laundry tidak ada di ABSS Premier, bisa kita tambahkan. Nah, ini selanjutnya adalah kita bisa pada akun list, klik tombol new, lalu di sini ada edit account. Oke, kalau kita lihat di sini bagian aset ini tidak ada daftar akun seperti iClean Laundry ya, yaitu kas USD, bank USD, kas biasa, dan bank BCA. Itu yang pertama kita lakukan adalah klik new, lalu di account tab ini kita ubah menjadi bank, lalu nomornya adalah nomor 1101. Kita klik tab. Ini adalah cash USD. Untuk opening balance-nya nanti. Saya bisa klik OK. Tuh, sudah muncul dari cash USD dan kita bisa tambahkan untuk akun-akun lainnya yang belum ada. Setelah kalian sudah menambahkan daftar akun yang ada dari iClean Laundry, lalu selanjutnya yang kalian lakukan adalah setup linked account. Ini kita klik close saja. Lalu selanjutnya kita buka menu list, pilih yang currency. Nah, pada baris rupiah ini, kita klik edit ya. Untuk klik edit di bagian receivable account. Di receivable account ini kita bisa melihat ininya trade and debtor, terus yang ininya kita ganti. Bank account for customer receipt in this currency ialah cash. Yang nomor akunnya 1105. Lalu ini di checklist, ini juga di checklist, kita ubah isi dengan customer deposit, this account, lalu ini betul, discount fund and lattice collected. Terus kita ke bagian payable account. Di payable account ini, trade creditor dan ininya kita ganti menjadi cash. Oke, ininya menjadi IP accrual, ininya kita update, ini di checklist, kita isi jadi deposit paid. Deposit paid. Discount return. Oke. Terus yang kedua adalah link account mata uang USD. Terus di sini ada kita ke receivable account. Yang atasnya ini kita isi trade debtor-nya yang USD. Terus ini adalah cash-nya yang USD. Ini semua di checklist. Ini kita jadi third collective. Ini kita menjadi customer deposit. Ini menjadi discount given. Discount given. Discount given itu 521. Oke. Terus ini menjadi lattice collected 40. Oke. Kita ke payable account. Ini juga trade debtors, trade creditor dari USD. Ini menjadi cash USD.
Ini nggak semuanya, kecuali yang I can. Ini di checklist. Ini flat paid. Ini deposit paid yang tadi kita buat. Terus ini count taken. Terus ini let this. Oke, selesai. Nah, dari modul kita bisa kembali lagi ke modul. Selanjutnya yang kita lakukan adalah lewat deh ini. Ini kan kita udah. Lalu selanjutnya kita buat adalah pembuatan pajak. Nah, di sini adalah pembuatan pajak yaitu PPN, pajak pertambahan nilai ratenya dengan 10%. Pertama adalah kita klik menulis, lalu text code. Nah, sebenarnya ini tuh ada VAT value added tax. Kita ubah aja menjadi PPN, pajak pertambahan nilai. Ya, tipenya tetap ini di sini 10%. Ini efek collected paid. Oke. Terus, lalu yang selanjutnya yang kita lakukan adalah pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Ini adalah data pelanggan, pemasok, karyawan yang dimiliki oleh perusahaan iClean Laundry. Bisa dilihat pada tabel, customer-nya ada Severa Mai, Tuan Richard, Tuan Alex, Sanggar Asri, Nuna Ayu. Suppliernya ada CV Laundry Market, CV Widana Parfum, PT Dunia Sabun. Employee-nya karyawannya adalah Reval dan Nina. Nah, untuk currency-nya nggak semua pakai rupiah, tapi ada juga pakai US dollar. Kayak Tuan Richard sama Tuan Alex itu pakainya USD. Ini mereka berdua pakai USD. Terus untuk suppliernya si CV Widana Parfum pakainya USD. Kita bisa memulai dengan cara ke card file. Kita ke card file, lalu kita klik card list. Ini adalah tampilan dari card list. Lalu selanjutnya kita klik new. Nah, di klik new ini card tab-nya ada customer, supplier, employee, personal. Sekarang kita akan memasukkan data customer yang pertama. Data customer pertama itu adalah Spiramai. Masukkan Spiramai. Card ID-nya adalah C001. Terus ini adalah alamatnya dan angkatan nomor 25 Jakarta. Jangan lupa currency-nya IDR Indonesia rupiah. Lalu kita pindah ke selling details. Di selling details ini dan text ID number ini kita ubah text code-nya menjadi PPN, pajak penambah nilai. Lalu klik OK dan kita menambahkan data-data yang lainnya. Nah, ini adalah tampilan apabila semua dari daftar customer, supplier, dan employee dari iClean Laundry sudah di-upload, sudah kita masukkan. Ini semua adalah datanya. Lalu selanjutnya kita, setelah ini di-upload, kita akan melakukan pencatatan saldo awal akun. Nah, di saldo awal akun ini ada neraca saldo dari Eking Laundry di tahun 2021 bulan Januari. Nominalnya adalah sekian. Dan kalau misalnya kita input, itu hasil akhirnya harus nol ya. Itu menandakan kalau kita balance dalam memasukkan neraca saldo awal dari Eking Laundry. Ini kita klik close. Lalu yang pertama kita lakukan adalah klik setup, lalu ke balance, lalu kita ke account opening balance. Nah, ini adalah kalau kita dibesarin, ini adalah daftar akun dari Eklin Laundry. Terus selanjutnya kita bisa masukin nominalnya aja. Nah, setelah kita masukkan semua data-data yang ada di sini, ini amount left to be allocated-nya adalah 0, yaitu menandakan opening balance yang kita buat hasilnya betul dan benar. Lalu selanjutnya klik OK.
Dan selanjutnya yang kita lakukan adalah pencatatan saldo piutang. Nah, di sini ada saldo piutang dari iClean Laundry yaitu ada 5 ya dengan total piutangnya adalah 19.675.000. Ini kita kalau ingin membuat saldo piutang yang pertama kita lakukan adalah klik setup balance, lalu kita masuk ke customer balance. Nah, ini ada 3 customer kita ya, lalu kita masukkan piutangnya. Pertama ada si Piramai, kita masukkan yaitu Excel. Ini yang currency-nya IDR. Excel. TV Ramai. Maaf. Setup balance. Lalu ke customer balance. Lalu kita klik Excel. Ini ada si Ramai. Termnya di sini kita ganti menjadi yang kita ganti jadi in a given of day. Di sini day-nya adalah 30 hari. Maaf, di sini diskonnya adalah 10 hari dengan balance 30 lalu ke 2%. Oke, 30 dengan nomor invoice adalah lalu tanggalnya di sini ada tanggal 15 bulan 12 2020. Lalu saldo piutangnya ada 2.250.000. Record. Lalu kita masukkan record yang lainnya. Nah, ketika kita keluar congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your link receivable account, itu artinya sudah sesuai dengan akun kita yang kita masukkan tadi. Klik OK. Lalu kita selanjutnya memasukkan ke supplier balance. Caranya sama seperti yang tadi. Supplier balance ini ada ini. Nah, ini artinya sudah balance untuk yang rupiahnya. Terus kita ke bidang data. $175. Oke, sudah balance juga. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah pencatatan persediaan barang. Ini adalah opening balance dari inventory yang dimiliki oleh iClean Laundry. Ini adalah ada deterjen, softener, parfum spray, sama disinfektan spray. Ini adalah datanya. Lalu untuk memasukkannya, yang pertama kita lakukan adalah klik setup kembali, balance, lalu ke
Nah, cara memasukkan dari persediaan barang adalah kita menu ke ini inventory, lalu kita klik adalah item list. Nah, di sini kita klik new untuk barang yang akan kita masukkan. Ini item numbernya ya. Lalu ini kita cek dari semuanya. Ini kita isi dengan cost of goods sold. Ini kita isi dengan sales. Ini kita isi dengan inventory deterjen yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya kita ke bagian buying details. Di buying details ini kita masukin harganya. Ke buying details kita masukin ini. Unitnya adalah pieces per pieces. Jualnya 1. Oke. Ininya ke non taxable. Jadi nggak ada pajak. Terus kita lanjut ke selling details. Nah, di selling details ini kita ngejualnya dengan harga 20.000. Ini ya guys, 20.000. Terus ininya juga non-taxable. Sini adalah pieces. Oke, untuk ininya adalah 1,43. Seharusnya level A ini bacaannya adalah IDR, level B ini bacaannya adalah USD. Oke. Kita masukkan ke yang lainnya. Oke, jadi ini adalah data apabila kita sudah memasukkan item list yang kita buat. Ini ya, sudah sesuai. Oke. Nah, terus selanjutnya ada di sini item list data jasa. Ada layanan-layanan yang tersedia di iClean Laundry, bisa kita masukkan. Kita edit lagi. Kita tambah. Kita hanya I sell this item karena kita nggak ngebeli layanan ini, tapi kita hanya menjualnya dan kita di sini nggak ada persediaan barangnya. Di sini kita masuknya ke service revenue karena kita menyediakan jasa. Kalau lalu selanjutnya kita masukkan untuk paling depannya adalah 7.000. Jadi di sini untuk USD adalah 0. Nah, buying tax-nya ini diganti menjadi PPN. Nah, ini udah kita klik OK. Terus, nah, apabila kita sudah masukkan semua, lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk saldo persediaan barang. Kita klik close. Untuk mengisi saldo persediaan barang, yang pertama kita pilih adalah di bagian inventory, lalu pilih count inventory. Di sini ada barang-barang kita.
Terus kita akan memasukkan jumlahnya sesuai data yang ada, yaitu ini 40, 25, 45, 30. Deterjen 40, untuk softener 25, untuk parfum spray 45, dan untuk disinfektan spray 30. Apabila sudah, kita klik adjust inventory. Nanti yang keluar adalah ini, adjustment information, kita lanjut klik continue, lalu kita klik opening balance. Adjust balance. Nah, ini ada tanggal yang kita isi adalah tanggal 1 bulan 1 2021. Ini kita isi unit cost-nya sesuai selling price-nya kita, 20.000. Akunnya kita ganti menjadi akunnya si deterjen. Ini juga kita ubah menjadi akunnya si softener. Ini juga ubah menjadi parfum spray. Ini kita ubah menjadi disinfektan spray. Oke. Ini nominal 800, 875, 250, 1350. Lalu selanjutnya kita klik record. Nah, setelah kita klik record, kita bisa menekan CTRL R di keyboard, atau kita bisa melihat adjust yang sudah kita input, yaitu dengan transaction journal. Terus kita masukkan tanggal. Ini adalah tanggal 01 2002. Nah, ini adalah transaksinya yang sudah kita buat ini. Sudah sesuai dengan yang di modul. Ini ya, guys. Terus selanjutnya adalah pembuatan data jobs. Kita ada produk sama jasa. Yang pertama kita lakukan adalah ini close dulu. Ke menulis, lalu ke menu job. Nah, ini masih kosong, kita klik new. Title jobnya ada P, dengan job name-nya adalah produk. Klik new lagi. Ada J, dan produk name-nya adalah jasa. Oke. Nah, selanjutnya itu setelah udah, kita ada pembuatan kategori. Pembuatan kategori itu di sini datanya ada lokal sama overseas. Kita masuk ke menulis, lalu ke kategori new. Kita masukkan ID kategorinya adalah L untuk lokal. Ini lagi, kita masukkan O untuk overseas. Oke. Close. Lalu selanjutnya ada pembuatan price level. Ini price levelnya yang tadi di awal itu ada level A sama level B. Kita menu ke menulis, lalu customer, lalu kita pilih price level. Level A ini kita ganti menjadi IDR, level B kita ini menjadi USD. Oke. Setelah dibuat, kita bisa membackup atau restore file ABSS primer 2020.
Oke, selanjutnya kita masuk ke data transaksi perusahaan. Yang pertama itu ada transaksi kas masuk. Bisa kita lihat bukti notanya itu dari Bank BCA, bank tujuannya kas senilai 6 juta rupiah. Yang pertama, kita masuk ke bagian banking, itu ada di eh, comment center, lalu ke banking, lalu ke spend money. Nah, ini di sini kita isi sesuai bukti pengeluaran yang ada. Tadi kan pakainya bank. Jadi kita di sini gunain bank BCA. Terus di sini kita nomornya di sini ada nomor KM01. Terus tanggalnya adalah 2 Januari 2021. Total pengeluarannya ialah 6 juta. Di sini kita masukin memonya adalah transfer bank dari Bank BCA Indonesia Rupiah. Nah, akun yang ada di sini adalah akun cash. Oke, teksnya nggak ada. Di sini bisa kita lihat. Oke, lalu klik record. Nah, transaksi satu selesai, kita lanjut ke transaksi dua, itu adalah menyetorkan modal dari pemilik 40 juta. Dari KM02 ini menyetorkan modal ke bank melalui Bank BCA ya. Nah, di sini kita pilih account, lalu kita pilih record journal entry, lalu di sini kita ganti menjadi KM02. Lalu tanggalnya di sini 3 Januari 2021. Memonya adalah setoran modal pemilik. Akun di sini ada Bank BCA kan dari bank. Debitnya adalah 40 juta. Kreditnya di sini ada PT modal-modal. Sini modal. Oke, kita tinggal tap aja, nanti dia udah otomatis. Di sini ya, total debit sama kreditnya pas. Oke, selanjutnya record. Lalu kita masuk ke transaksi ketiga. Ini kalau kita mau lihat itu bisa CTRLR untuk mulai transaksinya, nanti keluar seperti ini. Transaksi ketiga itu adalah transaksi kas keluar untuk membayar listrik, air, dan telepon. Ini kita masuk ke record journal entry seperti yang tadi. Lalu di sini kita masukkan buktinya yaitu KL01. Tanggalnya di sini tanggal 7 Januari. Memonya di sini adalah membayar biaya listrik, air, dan telepon. Di sini akunnya adalah utilities expense terhadap cash karena kan biaya ya. Di sini akunnya adalah akun 6.400 dengan total 900.000 terhadap cash. Tinggal dikit aja. Total debit sama kreditnya sesuai, kita record. Lalu transaksi selanjutnya ini adalah membayar petugas kebersihan. Sama seperti yang tadi, di sini kita tulis KL02, tanggalnya adalah 10 Januari 2021 dengan memo membayar biaya kebersihan dan keamanan. Nah, di sini tuh akunnya kita masukinnya other expense karena pengeluaran yang lain 6 ini 6.500 dengan
nominal Rp50.000. Kreditnya adalah cash. Oke, selesai. Kita bisa lihat lagi dengan klik CTRL-R. Akan jurnalnya seperti ini. Terus selanjutnya adalah pembayaran hutang gaji karyawan. Sama seperti yang tadi, di sini kita ganti menjadi KL03. Tanggalnya adalah 18 Januari 2021. Memonya adalah pembayaran hutang gaji. Nah, pembayaran hutang gaji akunya di sini ada wage and salaries. Di sini yang akun 2000, wage and salaries payable, utang gaji. Nominalnya sebesar 8 juta. Di sini melalui banknya Bank BCA USD ya. Bank USD. Berarti kita di sini pakai yang ini. Bank BCA. Bank USD. 8 juta. Record. Oke. Terus untuk selanjutnya, ini kita masuk ke transaksi penjualan kredit. Ini ada notanya. Equine Laundry kita jual ke CV Ramai. Ada nomornya yaitu PE003. Dan ini rincian dari penjualan kreditnya. Untuk penjualan kredit, pertama-tama kita itu masuk ke modul sales. Ini. Lalu kita klik enter sales. Lalu di sini kita unchecklist yang teks inklusif. Pokoknya jangan di checklist. Lalu ubah layoutnya di sini menjadi item. Karena kita menjual barang. Oke. Terus di sini kita customer-nya itu ada si Ramai. Nah, term-nya itu kita ganti. Karena kan kita jualnya kredit. The term-nya itu net 10 after YOM. Jadi kita ganti di sini day of month after YOM-nya diganti menjadi 10. Oke, jadi net 10 after IOM sesuai dengan nota. Nah, nomor invoice-nya di sini kita ganti sesuai yang ada di bukti ialah PE003 dengan tanggal 24 Januari 2021. Di sini kita beli apa aja? Di sini kita ada beli softener 10 sama disinfektan spray 15. 10. Item number-nya itu ada PE 002. Softener. Harganya itu di sini 37.000. Tidak menggunakan diskon. Teksnya ialah pajak pertambahan. Lalu yang selanjutnya ada kita beli membeli disinfektan spray. Dan dengan harga Rp50.000. Menggunakan PPN. Oke. Di sini subtotalnya udah benar ya. 1.120.000, pajaknya 112, jadi totalnya 1.232.000. Lalu selanjutnya kita klik kategori di sini. Kategorinya adalah lokal. Kategorinya lokal ya, kita bisa ngeliat di sini. Ada jobnya juga, PP. Tapi kita nggak ganti job, kita cuma ganti kategori di sini. Lalu selanjutnya klik record. Oke. Nah, untuk transaksi selanjutnya itu ada transaksi penjualan kredit tapi dengan mata uang USD. Ini ada notanya iClean Laundry menjual ke Tuan Alex. Oke. Kita masuk ke enter sales. Seperti yang tadi kita masuk ke enter sales, lalu kita menunya tetap invoice.
Di sininya yang beli adalah Tuan Alex. Nah, termnya di sini net 10 after IOM, sama seperti yang tadi, kita ganti di sini 10. Oke. Nah, selanjutnya itu kita masukkan nomor invoice. Di sini adalah PE 02 dengan tanggal 22 Januari 2021. Tuan Alex itu membeli deterjen 10, softener 6, parfum spray 5, disinfektan spray 5. Jadi kita masukin 10 untuk deterjen dengan harganya adalah 1,79. Pajaknya PPN. Lalu membeli softener 6 dengan harga 2,86. Lalu membeli parfum spray 5 dengan harga 3,93. Lalu membeli disinfektan spray 5 dengan harga 3,57. Menggunakan PPN. Di sini totalnya ada 72,56, teksnya 7,26, jadi totalnya 79,8. Kategorinya ialah overseas. Oke, selanjutnya kita bisa record. Nah, transaksi selanjutnya ialah transaksi penjualan tunai dengan rupiah. Di sini kategorinya L ya, lokal. Yang pertama kita masuk ke enter sales yang tadi. Terus kita di sini modul sales, enter sales. Terus kita di sini masukin customernya. Customernya ialah Sanggar Asri. Masukkan Sanggar Asri. Karena dia tunai, termnya kita ganti menjadi COD, yaitu cash on delivery. Nah, nomor invoice-nya adalah PE001. Tanggalnya 19 Januari 2021. Sanggar Asri ini menggunakan layanan jasa ya, yaitu pakaian 60 kilo, yaitu layanan kiloan, harga per kilo 7.000. Kita pakai teksnya, pakai pajak, N, terus 25 pieces karpet, yang satuan, dengan harga 10.000 dan pajaknya. Oke, subtotalnya di sini 670.000 dengan total pajak 67.000 dan total serah pajak menjadi 737. Paymentnya adalah cash, kategorinya kita ganti menjadi lokal. Oke, sudah selesai, kita klik record. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke di sini karena penjualan tunai, terus kita masuk ke menu selanjutnya yaitu receive payment. Sales, receive payment. Lalu kita di sini klik Bank BCA. Terus di sini dari Sanggar Asri. Nah, Sanggar Asri tadi pengeluarannya adalah PE 003. Jadi Sanggar Asri itu PE 001 ya. Terus di sini sudah sesuai tanggal belinya adalah tanggal 19/01/2021.
Terus di sini kita tap aja. Amount receive yang kita terima adalah total yang tadi, yaitu 737.000. Oke, payment. Di sini final chance-nya udah 0 ya, berarti kita udah dapat uangnya. Oke, 737 sudah selesai. Klik record. Oke. Selanjutnya kita masuk ke transaksi penjualan tunai. Di sini ada dari kita menjual kepada Tuan Richard. Yang pertama adalah kita masuk ke sales, enter sales. Seperti yang tadi, lalu kita klik Tuan Richard dan termnya ialah COD karena tunai. Lalu selanjutnya kita mengisi nomor invoice-nya yaitu PE004. Tanggalnya adalah 25 Januari 2021. Nah, Tuan Richard ini menggunakan layanan perlengkapan bayi sama layanan boneka. Dia jasa ya. Ini ada 10 kilo. 10 kilo untuk layanan perlengkapan bayi. 0,86 menggunakan PPN. Sama 7 kilo untuk boneka. Harga sama. Nah, kategorinya di sini kita ganti O ya. Oke, kategori. Sudah semua sesuai nominalnya. Lalu selanjutnya kita klik record. Nah, seperti yang tadi, kalau transaksi tunai, kita bisa lihat dari modul sale, lalu ke transaksi jurnal. Web sales ini tahunnya kita ganti tahun 2021. Tanggal 1 bulan 1 2021. Tadi di sini kita udah memasukkan Sanggar Asri, Tuan Alex, CV Ramai, dan Tuan Richard. Oke, close. Lalu selanjutnya kita masuk ke transaksi pembelian kredit. Nah, di sini kita membeli kepada PT Dunia Sabun. PT Dunia Sabun pada tanggal 16 Januari. Kita beli deterjen 8 sama disinfektan spray 12. Yang pertama adalah kita masuk ke modul purchase, lalu ke enter purchase. Nah, di sini kita ganti layoutnya menjadi item, seperti yang tadi. Oke. Ini bill ya, soalnya di sini ada banyak jenis, karena tadi kita membeli kepada PT Dunia Sabun. Nah, term yang kita gunakan itu ada diskon 2% bila kita membayar dalam 10 hari. Jadi kita mengganti menjadi in a given day. Kita dapat diskon kalau bila bayar dalam 10 hari. Jatuh temponya 30, diskonnya adalah 2. Oke. Nah, di sini jangan lupa teks inklusifnya tidak usah di checklist. Nomor purchase-nya ada PM02. Tanggal membelinya 16 Januari 2021. Nah, price-nya tidak ada. Kita membeli deterjen 8. Lalu dengan harga Rp15.000. Pajaknya PPN. Lalu kita membeli disinfektan spray 12 dengan harga Rp40.000. Pajak tambahannya. Nah, di sini kita bisa lihat total nominalnya adalah 600.000. Pajaknya 60.000, jadi kita membeli dengan harga Rp660.000. Kategorinya adalah lokal. Selanjutnya kita klik record. Oke. Transaksi selanjutnya adalah
pembelian kredit dengan mata uang USD. Sama seperti yang tadi, suppliernya adalah CV Widana Parfum. Termnya adalah sama seperti yang tadi juga, 10 hari, jatuh tempo 30 hari dengan persen 2 hari. Oke, PL purchase-nya adalah PM01. Tanggal yang kita buat adalah 5 Januari 2021. Kita membeli parfum spray 10 dengan harga $3,40 PPN, sama kita membeli softener 15 dengan harga 2,2 PPN. Oke, totalnya sudah benar 72,05, kategorinya adalah office. Record. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke kalau ingin penyelesaian pembayaran, kita masuk ke modul purchase. Ini modul purchase. Lalu kita ke menu bill. Ini udahan ya? Enggak deh. Selanjutnya kita masuk ke transaksi pembelian tunai. Kita membeli ke CV Laundry Market. Sama seperti yang tadi, kita masuk ke modul purchase, enter purchase, Laundry Market. Termnya kita ganti menjadi COD karena kita membelinya tunai. Nomornya adalah PM05. Tanggal yang kita buat adalah 18 Februari 2021. Kita membeli softener sebanyak 10 seharga 17.000 PPN kita ubah. Ininya kategorinya adalah LK. Oke, totalnya sudah sesuai 187.000. Lalu selanjutnya kita klik record. Nah, selanjutnya ada transaksi pembelian tunai dengan mata uang USD. Kita beli ke CV Widana Parfum. Namanya kita ganti COD. Nomor purchase-nya adalah nomor purchase-nya adalah PM03. Tanggal kita membeli adalah 17 Januari 2021. Kita membeli deterjen sebanyak 14 dengan harga 1,20 PPN. Lalu kita membeli softener sebanyak 6 dengan harga 2,10 PPN. Totalnya 32,34. Kategorinya jangan lupa kita ganti menjadi overseas. Record. Lalu selanjutnya kita masuk ke transaksi pembayaran hutang. Pembayaran hutang dengan nominal rupiah. Kita membayar kepada PT Dunia Sabun. Untuk membayar hutang ini yang pertama adalah kita masuk ke modul purchase. Lalu kita masuk ke pay bills. Lalu di sini kita ganti menjadi Bank BCA. Nama suppliernya adalah
PT Dunia Sabun. Karena kita di sini menggunakan Bank BCA ya, PT Dunia Sabun. Oke, di sini nomor ceknya adalah KL04. Tanggalnya adalah 15 Januari 2021. Total yang kita bayarkan adalah 58.62.500. 5.862.500 rupiah. Oke, sudah nol ya. Kita ini sisanya tinggal di tap-tap aja. Nanti nominalnya akan pindah sendiri. Klik record. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembayaran piutang menggunakan rupiah. Nah, di sini kita masuk ke sales, menu sales, lalu receive payment. Lalu di sini kita ganti menjadi Bank BCA karena transfer melalui Bank BCA yang rupiah. Lalu customer-nya kita ganti menjadi Sanggar Asri. Kita membayar sebesar 1.500.000 rupiah. ID-nya adalah KM03. Tanggalnya adalah 15 Januari 2020. Kita baru bayar 1.500.000 ya. Lalu kita di sini klik record. Nah, untuk transaksi selanjutnya di sini ada retur pembelian dengan USD. Kita di sini meretur barang kepada CV Widana Parfum. Yang pertama kita lakukan adalah klik ke modul purchase, lalu ke enter purchase. Kita masukkan nama supplier kita yaitu CV Widana Parfum. Termnya di sini kita buat audit karena kita retur. Di sini nomor purchase-nya itu adalah NK01. Tanggal kita mengembalikan adalah 18 Januari 2021. Kita di sini mengembalikan 1 deterjen dan 1 softener. Untuk pengembalian ini nominal banyak unitnya itu harus kita berikan tanda minus. 1 untuk barang deterjen 1,20. Lalu min 1 untuk softener. Oke, di sini nominal sudah sesuai ya, 3,63. Kategorinya kita ubah menjadi overseas. Oke, kita klik record. Setelah kita input data retur, selanjutnya kita klik ke purchase register. Di sini udah ada return and debit di sini. Lalu di sini kita klik receive refund. Karena kita menerima pengembalian di sini kita masukkan nominal bukti yang tadi, tanggalnya adalah tanggal 18 1 2021. Payment methodnya adalah cash. Oke, tingkat 1. Lalu di sini kita klik record. Nah, di sini kita bisa melihat transaksi jurnal ada di sini. Untuk purchase ini tadi kita juga ada mengembalikan INK21 sudah ada ya. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke retur penjualan dengan rupiah. Ini ada self invoice. Si Firama ini mengembalikan ke kita disinfektan spray sebanyak 1 buah. Di sini kita masuk ke modul sales. Lalu ke enter sales. Sini kita masukkan si Firamai. Nah, termnya di sini adalah 10 after IOM. Jadi ini kita ganti menjadi 10. Oke.
Nomor invoice-nya adalah NK02, tanggalnya adalah 25 Januari 2021. Kita mendapat pengembalian 1 disinfektan spray. Ini harganya 50.000. Teksnya ialah PPN. Oke, 50.000 di sini sudah. Jangan lupa kategorinya kita ganti menjadi lokal. Oke, lalu klik record. Sama halnya yang tadi, ke purchase register, kita ke sales register, return and credit, terus kita di sini apply to sell. Nah, di sini ID-nya kita masukkan yang tadi yaitu NK02. Tanggalnya adalah tanggal 25 Januari 2021. Sejumlah 55.000. Record. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa melihat transaksi yaitu di transaksi jurnal di sales. Karena di sini banyak ada jurnal umum, disbursement, pas masuk, lalu ada penjualan, pembelian, inventory, dan ini adalah semuanya. Lalu selanjutnya kita ke transaksi penyesuaian data inventory. Nah, pada tanggal 31 Januari 2021 dilakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan yang hilang saat melakukan pengecekan stok persediaan yaitu kode P003 sebanyak 3 unit. Kos yang tidak diketahui nominalnya. Ini kita masuk ke inventory, lalu ke adjust inventory. Nomor ini kita ganti sesuai soal. Tanggalnya adalah 31 Januari 2021. Ini adalah stok opnam. Item numbernya P003. Parfum spray dengan quantity min 3. Unit cost-nya kita ubah menjadi 0. Job-nya adalah produk. Kategorinya lokal. Sudah seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik record. Nah, untuk transaksi ini sudah selesai. Kita bisa masuk ke laporan dan analisa laporan keuangan perusahaan. Untuk laporan ini kita bisa melihat di bagian depan di sini ada tab report, kita klik karena kita ingin melihat akun transaksi aktual yang ini. Terus selanjutnya kita pilih ke customize. Nah, akunnya ini ada semua akun. Terus dari bulan Januari to Januari karena transaksi kita berlangsung di bulan Januari tahun 2021. Lalu selanjutnya kita bisa send to PDF kalau ingin mengirim di PDF. Terus kita bisa melihat kalau untuk nge-display ini tinggal klik display. Kalau nggak mau di-save, ini kita bisa melihat transaksi-transaksi yang ada. Ini adalah tampilannya. Terus selanjutnya, bila kita ingin melihat profit and loss accrual, di sini ada income statement. Income statement, kita klik adalah income statement accrual. Di sini kita berisik, dulu lagi tugas. Kan jadi ngulang. Cepet. Selanjutnya, apabila kita ingin melihat profit and loss, kita di sini klik income statement accrual, lalu kita langsung klik display. Apabila kita ingin melihat profit and loss,
berapa laba dan ruginya kita. Di sini kita klik income statement dan customize, yaitu tanggal dari Januari ke Januari. Lalu selanjutnya kita klik display. Nah, ini kita mendapat profit sebesar 164.000 di bulan Januari 2021. Lalu selanjutnya apabila kita ingin melihat neraca saldo, balance sheet, itu kita klik ke balance sheet, yaitu ada di ini standar balance sheet. Terus kita jangan lupa mengubah customize di bulan Januari, klik display. Nah, ini adalah balance sheet di bulan Januari 2021. Total pendapat nih ada 228, bisa kita lihat. Lalu selanjutnya kita ke bagian cash disbursement. Cash disbursement itu ada di bagian banking. Lalu kita klik cash disbursement, yaitu yang ini. Lupa customize bulan Januari itu Januari, klik display. Nah, ini adalah cash kita, balance ya. Lalu klik close. Terus ingin melihat cash receipt juga sama, Januari itu Januari, display. Ini pendapatan cash kita. Cukup sekian tutorial pengelolaan data akuntansi pada iClean Laundry menggunakan ABSS versi 20. Dari kelompok 4 kami ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe.